Oke, untuk malam hari ini kita sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tes dulu ya, tes live coding dulu. Jadi silakan Anda bisa coba dulu buka untuk Walkly-nya, ya. Silakan Hmm? di share screen ya. Nah, oke, kita mau tes nih, Nando, pemahamannya sejauh mana setelah beberapa kali pertemuan. Oh, send request. Oke, bentar ya. Oke. Oke, bentar. Oke. Nah, silakan dibersihkan dulu yang isi di voice setup dan voice loop. Jadi hanya menyisakan voice setup dan voice loop ya. Kenapa itu? Coba dihapus dulu yang baris 34 dan baris 9 Oh. 9, dan baris 34. Ya, jadi cuma 34. membesarkan Oke. template saja. Oke, baik. Oke, kita akan coba tes ya. Coding. Yang pertama, coba Nando, kita belum pakai anu dulu ya, kita belum bikin pakaian dulu ya. Coba Nando bikin sebuah kalimat ya, kemudian dicetak di serial monitor. Yang mana di kalimat tersebut mengandung teks sama angka. Seperti itu. Jadi silakan bikin dulu variabelnya, lalu nanti dicetak di serial monitor. Oke. Bebas. Ntar Seperti itu. bakal ke print di Betul. terminalnya Tidak ya. yang, yang kayak sebelumnya dipelajari. Jadi ada teks, ada angka. Apa ya kira-kira? Mau angka juga? Ya, Hmm. Bukan setup ini. Sintaks untuk sintaks untuk print untuk setupnya ya. Apa itu? Eh, ya kan set kan. inisialisasi untuk serialnya apa kemarin ceritanya Hmm? yang untuk Untuk inisialisasi serialnya apa yang di awal sebelum kita mencetak serial nomor 5 itu serial dot. serial ya, serial. Serial dot begin. Ya, oke.
String, oh belum ditutup. Ya, Tutup, jangan lupa titik koma. tutup, tutup. Oke. Nah, apa lagi? String Umur. doesn't name type. Nah, string itu harus kapital S. Oh iya. That itu ada that you mean string yang bukan yang itu, yang keywordnya. Oh, Nah, string. itu String S besar. S kapital. Ah, kapital ya. Iya, intinya juga. Intinya baru kan. Angka itu. String, nah, penulisan eh, kan nanti mau mengkonvert variabel angka ke string kan. Berarti harusnya string buka kurung tutup kurung, nah, baru di dalamnya itu variabel. Nah, kayak gitu. Jangan ada spasi antara string sama si kurungnya. Ya, coba. Coba di Oke. Lupa spasi aja. nama saya Nando, umur saya eh, Spasi. Ps. Oke. umur saya. Nah, nah, sekarang dari kode itu coba dimodifikasi bagaimana supaya variabel nama, umur, angka dicetak dalam satu baris serial string. Pakai konsep concatenation. Jadi digabung pakai operator plus. Nah, gimana tuh kemarin? Jadi Oke. serial dot print. Nah, di situ digabung variabel nama, umur, sama angka. Kalau ini kan Berarti ada nggak boleh pisah-pisah pakai kan satu. Hmm, Nggak boleh pakai satu baris kode. ya, pakai satu baris serial string. Oke, oke. Jadi uh, Oh, pakai pakai loop ya? enggak, di langsung Enggak. aja di ya, Dalam satu nama. kode baris. Ya, dalam satu serial string mencetak sekaligus variabel nama, variabel umur, sama angka. Apa ya pas itu? Serial nama, kemudian operator plus. Plus Nah, lalu U variabel berikutnya. Oke. plus string Nah, angka. nah, oke. Misalnya untuk umur saya nambah. Umur saya itu harusnya ada spasi ya. Antara oke, oke, itu udah. Oke, udah paham ya untuk serial string ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bermain dengan LCD. Ya. Sekarang kita coba bikin eh, rangkaian 3 buah LED deh. Rangkaian tiga Rangkaian buah LED. Oke. 3 buah LED. Jadi ada 3 LED sama resistor beton. Kita biasa juga ya pakai rangkaian resistor. Ini dihapus atau biarin aja? Itu dihapus, jadi dikosongkan lagi. Jadi cuma void setup dan void ya. Oh, Nah, oke. jadi ini aja. Nah, oke. Silakan bikin rangkaian 3 buah LED. Jadi 3 LED dengan 3 resistor. Tiga rangkaian LED.
Oke. Kaki katoda. Eh, Katoda ke ground. ya, Aktoda ya. pasti. Titik komanya jangan ya. Resistornya, Kenapa itu? nggak untuk resistornya. Ini di setup ya. Pin mode. Oh iya, pin mode. Hmm, Di pin satu output. sebagai apa? Hmm, ya. Oke. Nah, sekarang coba dibuat settingnya secara bergantian. Dan dia nyala bergantian. Eh, mohon maaf bisa diulang, Om Rizky. Ya, Bisa gimana? di bisa diulang. Nah, Mikir tadi silakan. agak kurang jelas. Oke. Sekarang coba dibuat LED-nya itu nyalanya bergantian. Yang bergantian, oke. Ya, Dari kiri ke kanan terus balik lagi. ya, boleh. Hmm. Oke.
kemarin diajarnya pakai array kan. Jadi Iya nanti dia pakai array pakainya sama for. yang pakai for. Berarti yang di atas itu variabelnya dibikin satu variabel tapi isinya tiga elemen. Ya. Ingat cara mendefinisikan array bagaimana? Const in, nama variabel, terus ada tanda kurung siku sama dengan uh, Cons in. Oh, samping sebenarnya ini di pin satu. ta- tanda kurung sikunya di setelah variabel. Jadi led pin kurung siku sama dengan value-nya apa? Kurang siku sebenarnya. 1, Enggak kayak gini coba ya. oh, Ini saya itu ya. Jadi const in led pin ya, iya kok gini. pin Philippines ini tidak berarti sini ya. Nah, nah, itu tutup. diganti Oops. diganti dengan nomor pinnya kan. Diganti dengan nomor pinnya. Jadi nomor pinnya tadi ada berapa aja? Ada dua nol. 20 ya 204. Taruh di sampingnya ya. Enggak, itu jadi nggak usah pakai LED pin satu, LED pin dua lagi, langsung aja nomor pinnya. Jadi itu dihapus LED pin satu, LED pin dua, LED pin tiga. Jadi langsung aja kurung kurawal buka nomor pinnya berapa, koma berapa, baru tutup kurung kurawal. Nah, Berarti gitu. buat ini lagi ya. List lagi. Ya, jadi konsin LED pin kurung kurawal kurung siku sama dengan ini udah benar. Nah, sekarang yang ini yang isi di dalam kurung kurawalnya. Nah, isi di dalam kurung kurawal itu diganti dengan nomor PIN yang digunakan. Enggak di kurung kurawalnya, di dalam kurung kurawalnya. Itu udah benar sampai situ. Yang masih keliru itu di dalam kurung kurawal. Nah, itu kan masih pakai LED PIN kan. Nah, itu diganti aja langsung nomor PIN-nya. Nah, Oh, oke oke. ya, itu dia diganti langsung nomor Dua PIN-nya. Betul kayak gitu. Betul, betul, betul. nol. Nah, Oke. oke. Nah, itu udah ya. Oh iya, bikin. Nah, sekarang bagaimana cara membuat PIN mode-nya dengan menggunakan for. Nah, bikin dulu for-nya. Jadi for dalam kurung integer i sama dengan nol. Nah, For di setup ya. enggak. Bikin dulu for, kemudian kurung buka, kurung tutup. For buka. Nah, integer int coba int ini sama dengan apa?
Jadi jadi for dalam kurung. Nah, dalam kurung itu ada tiga parameter ya. Yang pertama itu inisiasi nilai awalnya ya. Kemudian yang kedua itu ada batas nilai akhirnya. Yang ketiga itu adalah apakah dia mau increment atau decrement. Nah, seperti itu. Jadi for nilai awalnya itu misalnya integer i sama dengan nol ya. Integer i sama dengan jadi variabel i itu adalah iterasinya, perulangannya. Nah, coba. Nah, i-nya For huruf kecil ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, tutup sekarang nggak pakai titik koma, tapi kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Nah, ini. ya. Terus enter. Nah, jadi dari situ kita bikin apa yang mau di looping. Nah, bikin mode, nah, terus panggil variabel array-nya. Nah, LED apa itu di atas LED pin. Perhatikan penulisannya, ada yang typo kayaknya. Red pins ini. Ya, perhatikan huruf ya LED pin. Kemudian kalau mau memanggil array itu harus kurung siku ya. Nah, kurung siku lalu dalamnya i. Nah, itu kan masih kurung biasa ya, kurung siku. Nah, oke, koma. Ingat pin mode itu ada dua parameter ya, pinnya sama modenya. Oke, pin mode. Oke. Oh, satu, dua. Sekarang coba bikin dulu nyalanya dari kiri ke kanan. Lalu nanti dia matinya dari arah sebaliknya. Oke. Jangan lupa dikasih delay. Jadi supaya nanti ada jeda perpindahan dari lampu satu ke lampu berikutnya itu ada jeda. Nah, kita kan diatur mau seberapa jedanya. Ingat delay itu satuannya milidetik. Nah, kalau sedih, jangan lupa titik koma. Oke, if else ya. If ya Nah, if if else itu untuk apa tuh if else? if dalam kurung. Ini variabel global nggak? Yang mana tuh? I ini Itu lokal. lokal kan? Berarti Ya, cuma dalam kurung ini. itu. If depends. Hmm, kurung tak. Empat sih.
Oke, oke, coba. Kita mau bikin pertama itu adalah LED-nya dulu nyala dari kiri ke kanan ya. Berarti dari yang pin 0 ini, dari pin 2 ke pin 0 dan pin 4. Nah, nah itu yang core sama digital LED kemudian kiranya sudah benar. Ya. Tapi nggak perlu pakai if lagi di situ. Yang if LED pin. Ya. Jadi kita mau bikin nyatanya dari LED 1, LED 2, LED 3. Nah, coba. Coba dihapus dulu yang if-nya sampai yang baris 22. Ya, coba itu aja dulu yang di running. Nah, dia udah nyala ya. Hmm. Jalan dari ujung kiri ke kanan. Nah, sekarang coba dimatikan dari kanan ke kiri. Nah, berarti kita bikin lagi for. Nah, kita bikin lagi for baru ya. Itu nanti tinggal di copy aja yang baris 14 sampai baris 18. Ya. Iya ya, pakai for baru aja. Ini i Nah, dengan tiga. perhatikan tutup kurungnya. Nanti. Oh Jadi iya, for itu kan ada tutup kurungnya. Nah, itu yang di ya. Jadi nah, tutup kurungnya itu lihat yang baris 4 berarti itu ada merah kurungnya. Berarti itu masih dia kurang penutupnya. Berarti ini harusnya setelah baris ke-16 ada tutup kurung. Setelah baris ke-16 harusnya ada tutup kurung perawal. Nah, setelah baris ke nah, itu yang di enter aja baru tutup kurung perawal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang before yang kedua, berarti bagaimana dia kalau supaya balik arah kebalikannya dari kanan ke kiri tapi dia mati. lebih besar. Mhm, I minus minus. mhm. Digital rate-nya. Low. Hmm. Oh gitu ya. Oke. Karena nanti bikinnya 2 detik ya, jadi agak lama dia. Kan? Iya. Coba kalau diperkecil deh, delay. Coba Kalau eh 500 setengah detik. nah, nah, 100. Iya. nah, nah, oke. Sekarang, ah, oke. Nah, sekarang perhatikan yang kode yang Nando buat. Oke. Yang pertama, kalau array itu ya, dia kan pakai yang namanya indeks kan, ya kan? Indeksnya itu dimulai dari nol, Nol. ya kan? Nah, berarti elemen pertama itu indeksnya nol, elemen kedua ya itu indeksnya satu, elemen ketiga itu adalah indeksnya 2. Nah, berarti kalau misalnya di dalam array itu ada 3 elemen ya, jadi yang dimaksud elemen itu ini ya, yang 204 itu, nah itu disebut sebagai elemen ya. Nah, itu disebut sebagai elemen. Berarti kalau di dalam array itu ada 3 elemen, berarti indeksnya itu dari 0 sampai 2, ya kan? Nah, 0 sampai 2. Nah, sekarang lihat di for pertama yang Nando buat di void loop. Di situ yang baris 12 ya.
for integer i sama dengan nol. Berarti kita mulai dari elemen Nol. nol kan? Nah, Hmm. kita mulai dari elemen nol. Sampai di situ sudah benar. Kemudian di sini i lebih kecil sama dengan 3. Kalau Berarti udah, kok dia selama dia masih lebih kecil daripada 3, hmm, masih dijalanin ya, berarti kalau dikasih sama dengan berarti tiganya ikut enggak? kelebihan ya. Nah, nah, ingat karena di sini kita batasnya sampai elemen kedua. Berarti i lebih kecil daripada 3. Oke, Atau bisa kayak gini. ya itu juga bisa. Kalau yang for kedua, ya dimulai dari i sama dengan 3. Adakah elemen ketiga? Adakah indeks 3 di dalam array? Gak ada kan? Harusnya kan sampai 2 ya maksimal. Nah, coba kalau itu di running ulang, harusnya itu masih sama, sama ya. Oh iya lama dia. Nah, kan? Oke. Begitupun yang for yang di dalam void set up. Nah, di situ i sama dengan nol, lalu i lebih kecil sama dengan 3. Berarti tiganya keikut. Nah, padahal di dalam arraynya itu nggak ada indeks ketiga ya. Yang ada yang maksimal itu di indeks kedua. Kan? Nah, berarti kita harusnya i lebih kecil sama dengan i lebih kecil daripada 3 atau i lebih kecil sama dengan 2. Nah, kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini masih sudah cukup jelas logikanya atau masih bingung? Udah cukup terus tadi kan mungkin kurang fokus saja. Iya. Nah, udah dapat ya logikanya ya. Nah, untuk penulisan array ya. Oke, kalau coba di running ulang, harusnya itu sama sih. Oh berarti tadi ngedelay itu karena I-nya lebih ya. Ini tadi ngedelay lebih lama daripada yang lain. Lampu ketiga. Lampu ketiganya tadi delaynya lebih lama kah? Mungkin karena I-nya kelebihan. Bisa jadi. Ya, betul. Karena yang tadi kan, I-nya itu kan kelebihan. Jadi dia kayak menjalankan sesuatu yang nggak ada. Tahu nggak maksud saya? Iya. Nah, gitu kan. Nah, jadi dia menjalankan kayak menjalankan sesuatu yang nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan udah aneh ya, udah cukup lama. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan terus? Cukup tidak? Jauh ini nggak ada. Oke. Nah, eh, kemarin kayaknya saya juga sudah ngajarin kalau LED-nya anu, eh, caranya pindah-pindah, paham nggak maksudnya? Ini kan LED satu nyala, kemudian LED dua nyala, LED tiga nyala kan? Jadi langsung tiga-tiganya nyala. Nah, kalau kayaknya dulu saya pernah ngajarinnya satu nyala, kemudian pindah ke LED yang kedua, tapi LED yang satunya mati. Ngerti nggak? Kegambar nggak? Maksudnya. Nah, LED ini, ntar dulu. Satu nyala, terus pindah sini. Oh, berarti ya, kayak lampu lalu lintas itu. jadi dia nyalanya kayak kegeser. Nah, kalau ini kan nyala berurutan kan, satu persatu kan. Kalau yang saya maksud tadi, nyalanya kayak kegeser gitu. Nah, dari Kayak LED satu geser kedua, geser ketiga, gitu maksud saya. Running, dia LED running gitu, LED running. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk void setup-nya pasti masih sama, tinggal yang diubah itu di dalam void loop. Oke. Oke, sekarang kita pelan-pelan. Jadi bayangkan ya logiknya seperti apa ya. Kita tetap pakai for ya, kita tetap pakai for. Tapi nanti mungkin model fornya beda ya. Atau mungkin dihapus aja dulu deh.
Dihapus aja dulu yang Word yang sudah ada di Facebook. Biar kita tulis ulang. Biar kita ketik ulang ya. Supaya nanti terbiasa mengetik. Yang bawah Dihapus ini aja. Dia enggak dihapus aja semua yang di void loop. Ya, semuanya. ya dikosongkan aja. Kalau void setup itu udah sama. Nah, sekarang berarti kalau kita mau bikin LED-nya geser, maka kondisi awalnya LED-nya Harus. harus mati semua kan? Ya Iya. dong. Nah, coba bagaimana bikin port supaya LED-nya mati semua? Ini ada pakai if else ya? Ah, enggak. Enggak. Kita nggak For. pakai if else, enggak. Cuma for aja. For. Coba. Coba. Bagaimana bikin for supaya LED-nya mati semua di awal loop. Kalau ini berarti udah mati semua. Coba di apa Harus. namanya? Kan ya awal-awal memang udah mati ya. Ah, oke. For lagi. Atau gini, di awal bikin dulu, di awal bikin dulu LED-nya nyala bergantian. Di awal bikin dulu for untuk LED-nya nyala bergantian. Di Di awal. void di void loop. Jadi di awal bikin dulu for-nya, bikin dulu looping untuk menyalakan LED-nya bergantian. Bergantian. Ya, terus jangan lupa kasih delay. Delay. Ya, 1000. coba deh Ada. dijalankan. Ini dulu deh, coba dijalankan. Oh, ini kok pakai koma. Di koma.
Ya, oke, sudah berhasil kan? Ya. Tapi kan kita mau dia nggak nyala semua ya, tapi kayak bergeser gitu nyalanya. Nah, berarti kita akan bikin lagi kondisi di mana LED-nya mati semua. Berarti di dalam for kita bikin lagi for baru. Jadi ada for di dalam for. Nah, berarti antara baris 12 dan 13 itu di enter dulu. Lalu bikin for baru Di antara bawah baris delay. di bawah baris 12. Jadi Bawah itu baris 12 ini. di enter situ. Nah di situ kita bikin for baru, ganti variabelnya. Jangan pakai i lagi, tapi pakai variabel lain, misalnya j atau apa gitu. Nah, kayak itu. Nah, Y 0. oke. Samain sama LED pins ini. Betul. Karena kita kan mau running LED-nya ya. Jadi Wow. sesuaikan dengan jumlah LED-nya. Nah, oke. Terus perungkur awal buka, perungkur awal tutup. Nah, nah di sini kita mau bikin LED-nya mati semua. Secara sekaligus. Kayak gini. Tuh. Dan di sini nggak perlu dikasih delay ya. Kenapa? Karena kita mau bikin dia langsung serempak mati di awal. Kalau dikasih delay, nanti dia ada jeda antara LED satu dengan LED lain. Jadi kayak padamnya betul ada jedanya. Nah, sekarang coba kita running. Coba di running program yang sekarang. Lihat ya. Oh, masih ada yang keliru kayaknya. Harusnya dia ngegeser ya. Coba nonton full, J karena J lebih kecil, editing slow, right. Coba di coba di running ulang. Di run ulang. Ya, coba. Oh, bisa. Harusnya, nah, coba kita periksa kodenya. Sampai di sini. Nah, itu lihat ada yang keliru di baris 14. Nomor Kenapa baris 14? nomor 14. Kenapa di situ I? Harusnya kan Y ya, baris Oh 14. iya ya, baru ingat. Ah, coba deh, coba di zoom out. Oh, Ya. Nah, nah, gitu maksud saya. L-nya oh, menggeser kan. Putin. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi saya kan coba diperhatikan ya kodenya yang di bagian itu logikanya. Ya. Jadi di awal itu dia akan bikin LED-nya mati semua, lalu jalankan yang di baris 16. Nah, baris 16 nyalakan LED, kemudian balik lagi ke yang baris 13 ya. Dimatikan lagi, lalu lalu kembali lagi ke baris 16, nyalakan LED berikutnya. Jadi kayak gitu. Jadi seolah-olah LED-nya kayak bergeser nyalanya. Jadi alurnya itu sebenarnya matikan semua LED, yaitu nyalakan LED pertama. Kemudian ulang lagi matikan semua LED, nyalakan LED kedua.
lalu kembali lagi matikan semua LED, nyalakan LED ketiga. Paham nggak maksud saya? Nah, gitu ya. Nah, jadi seolah-olah nyalanya itu bergeser kan. Nah, jadi sekali lagi alur logikanya, pertama nyatikan dulu semua LED, kemudian nyalakan LED pertama, lalu balik lagi matikan semua LED, nyalakan Oh, LED kedua, balik lagi matikan semua LED, nyalakan LED ketiga, kemudian iya, balik lagi matikan semua LED, nyalakan kembali LED pertama, begitu, ya kan? iya. Oke, oke, saya paham ya sampai sini. Oke, terima kasih Nando itu untuk tes codingnya pada malam hari ini. Oke, silakan di stop ya, saya coba. Oke, nah sekarang saya belajar, jadi Anda udah mulai paham ya tentang penggunaan for ya, looking for. Sekarang kita coba untuk if else ya. Terus, oke. Kita coba belajar if else. Terus, F. Saya coba dulu buktinya. Oh, ya. Kita akan belajar else. Oke. Kita bikin yang simple dulu ya. Yang simple dulu. Kita main di serial monitor. Jadi ketika mau pakai serial monitor, kita harus inisialisasi dulu serial. Begin. Again ya, 1.500 ya. Itu kalau SP3 ada 1.500. Bisa juga sih 9.600 ya, nggak masalah. Oke. Saya mau bikin sebuah variabel ya. Saya mau bikin sebuah variabel misalnya eh, integer nilai ujian. Saya bikin misalnya nilainya adalah nilai awalnya atau 70. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin sebuah if else if ya di sini. If else deh, if else dulu. Nah, di sini jika ya, jadi ceritanya begini. eh, kita mau mengetahui apakah eh, ini ujian kita eh, lulus atau tidak lulus ya. Kita mau tahu, kita mau bikin eh, nilai untuk mengetahui apakah ujian kita lulus atau tidak lulus. Yang pertama saya bikin variabel yang menyimpan nilai ujian, hasil nilai ujian kita ya, hasil nilai ujian kita. Ya. Nanti di sini kita bebas deh nilainya. Misalnya nilainya itu range-nya dari 0 sampai 100 ya. Nah, kemudian kita bikin lagi satu ya. Kita bikin satu variabel namanya apa sih istilahnya? KKM ya. Kalau di sekolah kan ada KKM ya. Misalnya KKM-nya adalah 65 misalnya. Ya. Nah, sekarang artinya kalau nilai KKM-nya itu, kalau nilai kita itu lebih besar ya, atau sama dengan KKM, berarti lulus. Tapi kalau di bawah dari itu,
Enggak. Tidak lulus. Itu aja. Nah, berarti kira-kira bagaimana penulisannya? Saya bikin dulu struktur dasarnya. If seperti ini, Oh, kira di setup. kita bikin di bisa juga sih kalau mau di setup. Kita bikin setup aja. Nah, bisa bikin uh, struktur dasarnya kayak gini kan. If ya. Lalu di sini else kayak gini. Nah, berarti di sini if-nya apa kira-kira? Nilai it's ya Nilai nilai ujian lebih lebih besar sama lebih dengan bisa sama dengan KKM KKM. Nah, oke. Berarti di sini serial serial uh, print. serial dot print uh, di sini misalnya Selamat kamu lulus ya. lulus gitu. Nah, Lulus. berarti di sini else-nya Harusnya serial print eh silakan mencoba lain kali. ya silakan coba lagi, silakan coba lagi misalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita ingin mengkomparasi antara variabel nilai ujian dengan KKM. Nah, sekarang coba tebak outputnya. Kalau nilai ujiannya 70, berarti apakah dia lulus atau saya akan coba lagi? Lulus. Mari coba ya. Ini simple. Nah, Ya, lulus ya. lulus. Oke. Nah, ini penggunaan dasar if else ya. Berarti kalau saya kasih kalau 65 65 tetap lulus karena pakainya sama dengan. betul ya. Berarti lebih besar atau sama dengan ya. Berarti batasnya itu 65 ya. Kalau saya hilangkan sama dengannya, berarti 65 itu masih dianggap tidak lulus. Ya, 66 baru lulus. Nah, kayak gitu kan. Pilihannya. Nah, ini contoh penggunaan if else ya. If else. Nah, jadi uh, else itu maksudnya semua kondisi di luar dari yang if ini ya. Nah, berarti kan kalau kita katakan if lebih besar sama dengan KKM, berarti else itu adalah di bawah dari KKM ya, mulai dari 64, 63, 62 sampai eh, nilai yang paling bawah, bahkan negatif pun masih terhitung. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang ini adalah penggunaan if else yang sederhana. Nah, sekarang kita coba menggunakan if else if ya. Ini saya sudah bikin sebuah program ya. Nanti kita pakai LED juga ya. Pakai LED. Nah, di sini yang kita membuat adalah tinggi air. ya Oh, air kita ini deteksi banjir ya. betul. Jadi kita mau bikin semacam pengukur ketinggian air. Jadi memang nanti ada status ketinggiannya ya. Jadi ada aman, waspada, siaga, sama bahaya. Masing-masing status ini itu berdasarkan batas ketinggiannya, sampai mana ketinggiannya, dan ketinggian itu masuk kategori yang mana. Ya. Jadi itu yang kita bisa pakai eh, if else if ya, if else if. Oke. Jadi misalnya ini saya pertama saya mau bikin dulu rangkaiannya. Anda juga bisa sambil coba-coba juga. Saya bikin 4 buah LED ya. 4 buah LED. 4 buah LED ya. Nah, saya mau kasih warna yang berbeda-beda ya. Saya kasih warna yang terang dulu. Ya, jadi misalnya ada merah, kemudian kuning, kemudian ada hijau, kemudian ada biru. Ya. Oke.
Nah, kita bikin LED 4 seperti ini rangkaiannya. Oke. Ya, nah kalau LED itu sebenarnya butuh resistor ya, butuh resistor. Nah, ini resistornya. Nah, ini kita lihat. Nah, ada resistor ya. Ini butuh 4 resistor ya, jadi masing-masing LED itu. Kemarin sempat saya ajarkan ya, pakai resistor ya. Kenapa itu? Kemarin, kemarin udah sempat saya ajarkan juga ya, untuk rangkaian LED-nya pakai resistor. Iya. Nah, ya. Nah, jadi nanti resistornya itu nyambung ke kaki anoda ya. Karena katoda itu kan ke eh, ground ya. Yang Ini kan yang satu itu kan katoda, katoda nyambung ke ground. Ke ground. GND. ya betul. GND itu ground. Oh, GND Nah, ground. ini ground. Nah, jadi pokoknya di paralel kan. Nah, digabung jadi satu jalur. Gitu. Sekarang kaki anodanya nyambung dulu ke masing-masing resistor. Terserah mau dikasih. Nah, resistor itu bebas ya. Artinya nggak apa-apa kalau kebolak-balik. Karena resistor itu dia non polarity, artinya dia tidak punya polaritas, tidak ada kutub negatif positif. Beda dengan LED ya, itu ada Ada dari kaki katoda. anoda anoda. Jadi nggak boleh kebolak-balik. Nah, kalau resistor bebas, mau di ujung sini kah, atau mau di ujung yang satunya lagi nggak usah. Oke. Kalau Oke. ujung yang satunya, ujung resistor yang satunya lagi, barulah terhubung ke masing-masing pin ya. Nah, seperti ini. Nah, pin dua ini, oh, kemudian ini, kemudian satu lagi, kasih kabel hitam ya. Nah, ini bisa saya ganti warna kabelnya sesuai dengan warna LED-nya ya. Ini hanya untuk apa cantik saja sebenarnya. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ada LED merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, oke, berarti yang pertama ya, ini saya dulu. Ini tetap serial dot begininya ya, karena kita akan pakai serial. Yang pertama saya ingin eh, bikin variabel, variabel. Const integer LED eh, aman ya, sama dengan sorry LED, saya mulai dari LED darurat. LED darurat sama dengan LED darurat itu yang warna merah ya. Nomor dua ya, tindakan keterangan merah ya. Kemudian LED selanjutnya LED darurat, di bawahnya darurat itu siaga ya tadi. Bahaya. Oke. Siaga. Nah, ini siaga ini saya kasih LED kuning. Kuning itu adalah nol ya. Nah, kuning seperti ini. Oke.
Kemudian yang selanjutnya LED waspada. Ya. LED waspada itu yang hijau misalnya 4 ya. Nah, kayak sini. Nah, kemudian sampai aman. LED aman. LED aman itu yang warna biru ya. 16. Kayak gitu. Udah kayak gini aja. Nah, berarti di sini kita bikin pin mode kan ya. Nah, pin mode ya. Pin mode, LED, darurat ya. Kemudian di sini output ya. Ya, ini tinggal kita copy aja sebanyak 4 kali ya. Nanti tinggal diganti yang variabelnya. Oke. Oke. Nah, di sini LED darurat, nah, di sini LED siaga. Kemudian LED aman, waspada. Lalu di sini LED aman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu aturannya ya. Nah, kita tentukan dulu aturan ketinggiannya, kapan dia masuk kategori aman, kapan dia masuk kategori siaga, kapan dia masuk kategori darurat ya. Nah, kapan dia masuk kategori darurat. Nah, kita bikin aturan dulu. Eh, eh, kalau aman ya, aman itu misalnya kalau ketinggiannya 0 sampai 10 misalnya. Ini misal aja ya. Terus kalau siaga itu kalau ketinggiannya berarti ini kan sudah sampai 10 ya. Berarti 11 sampai 20 ya. Kalau waspada, kalau ketinggiannya sampai dari 21 ya sampai 30. eh, 30. Nah, terakhir darurat, darurat, darurat karena dia terakhir berarti di atas 31. Ya kan? Pokoknya 31 ke atas itu udah darurat deh, ya. Ya, Jadi batasnya dari 0 sampai di atas 31 itu udah darurat. Seperti itu, ya. Nah, kira-kira kalau dengan aturan seperti ini, nah, kira-kira bagaimana kita bikin nih? If yang pertama, bagaimana enggak? pertama Oh, ya. kira, oh sorry, bikin dulu variabelnya ya. Ya, Variabel tinggi air saat ini ya. Kita bikin variabel tinggi, tinggi, tinggi saat ini lah. Pokoknya kayak tinggi ini aja. Kita nanti di sini bebas ya. Misalnya di sini eh kita kasih nilai awal tuh misalnya 29 misalnya kayak gitu ya. mudah Nah, mas. Pak. Ya agak ada Ya, yang waspada itu. jadi kalau udah 9 di sini berarti dia outputnya apa? Dia masuknya ke kategori apa? Waspada. Waspada. Nah, sekarang kita bikin aturannya. Nah, ini kan tadi aturan ini kita coba terjemahkan dalam codingan menggunakan if else if. Nah, seperti itu. Berarti gimana? Berarti yang pertama ya, If jika berarti kita akan membandingkan kan, membandingkan. Kita akan membandingkan variabel ini. Jika tinggi saat ini, jika tinggi saat ini lebih kecil atau sama dengan 10, ya kan? Berarti kalau ini maksudnya dari 0 sampai 10 kan? Pokoknya ya nilai yang dari 10, 9, mau 8, dari 7 ke sampai minus. ke bawah. Seperti itu. Berarti ini serial.
kita nggak pakai dulu LED-nya, kita nggak pakai dulu LED-nya. Kita cetak aja dulu di serial monitor. Oh, Berarti ini serial dulu, screen learn. Berarti sini statusnya aman, aman. ya dong. Oke. Nah, sekarang di bawahnya kita bikin lagi else if. Nah, jika tinggi tinggi saat ini gimana tuh? Lebih besar dari 10. Lebih besar bukan nggak pakai sama dengan. Lebih besar dari 10. N. Oke. Ada operator n ya. Nah, kalau Pakai AND. kalau di Arduino tuh n-nya itu pakai begini. Oh, N. Oke. Ya. Nah, ini kemarin lupa ya saya jelaskan ya. Jadi kalau Python kan tulisnya AND kan, Pakai tulisan dia. Ini sih AND pakai simbol. kemudian OR, ya kan? AND OR. or. Ya. Kalau di itu ya, ini saya bikin begini aja ya. Kalau AND itu ditulisnya kayak gini. Nah, Dua simbol kalau OR ditulisnya kayak gini. Eh, seperti itu. or. Ya, kalau di C ya, Lima. eh, jadi tanda tanda gini, ya, kayak gitu. Oke, and Oke. dan OR. Nah, seperti itu. Nanti kita pakai AND ya, N ya. Oh, Oke, ya. jadi nah, selanjutnya jika tinggi saat ini lebih besar dari sama dengan 10 dan Tinggi saat ini lebih tinggi saat kecil. ini tinggi saat ini eh, apa? Lebih kecil sama dengan Ini sama dengan 20. 10. Ya, doktrin apa di ini? Waspada. Ya, apa ya? Nah, ini sebenarnya kebalik. Eh, Jaga iya. ya. Harusnya eh bentar, ini supaya berurut ya. Eh aman waspada jangan terlalu aman waspada. Oh, iya kebalik sih. Ingat, ini saya ya, tapi waspada ya, waspada. Oke. Nah, berarti ini tinggal saya copy aja berarti ya. Jadi gue paste. Nah, tinggal copy aja. Berarti setelah waspada adalah siaga ya, siaga. Berarti di sini lebih besar dari 21 sampai 30. 21 sampai 30. Nah, berarti terakhir kita bikin aja else kan. Ya, ini kan Iya. sudah ya. Berarti Dan di luar daripada itu masuknya kategori darurat, ya kan? Darurat. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti ini. Berarti kalau 29 harusnya apa dong? kalau 29 itu termasuk dalam kategori siaga. Nah, oke, Ya kategori siaga ntar. sudah coba. Ya Siapa ya? siaga. Siaga. Kalau saya mau bikin dia darurat, berarti saya kasih misalnya 45 misalnya. Ini darurat kan. Kalau mau bikin waspada, berapa dia? Waspada Dari berarti antara 11 sampai 20. Ambil saja 15 mungkin.
Virus apa yang jelas? Ya, waspada. Kalau saya ganti dengan 10, 10 ya, si apa aman. kalau Aman. aman? Oke. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, berarti ini sudah sesuai ya. Nah, sekarang paling tinggal kita gabungkan dengan LED ya. Jadi biasanya itu kita bikin, saya ada project untuk monitoring ketinggian air ya. Biasanya pakai indikator lampu ya. Jadi untuk membedakan antara status yang satu dengan status yang lain, biasanya pakai lampu dengan berbeda warna misalnya. Ini sudah kita bikin aturannya, kalau dia darurat warna merah nyala, artinya kalau darurat lampu merah yang nyala, lampu yang lain mati. Kalau siaga lampu kuning nyala, lampu lainnya mati. Kalau waspada lampu hijau nyala, yang lainnya mati. Kalau aman lampu biru nyala, yang lainnya mati. Jadi nggak mungkin ada lampu yang nyala bersamaan ya kan. Kalau nyala bersamaan kan bingung nanti ini statusnya apa. Nah, berarti Pokoknya satu nyala, lainnya mati. berarti ada salah di if else-nya. Ya, jadi itu kira-kira gimana? Ganti sama digital. Oke, Jadi digital white kan. Berarti, dalam kurung LED kok ya LED aman oke. Di sini ada 4 LED ya. Kita bikin dulu semua. darurat. Ada rubah seperti ini. Saya bikin dulu 4 baris. Oke. Oke. Set, 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 set. Ya, empat. Darurat. Kemudian ada apa nih gimana tadi? Darurat, jaga, jaga, waspada, kurang satu. Jaga aman ya. Oke, udah ada 4 ya. Nah, berarti ini gimana ya? Kalau untuk aman, berarti harusnya yang nyala apa? Yang aman Wah, yang nyala. Yang biru nyala. biru, biru ya. Yang LED biru berarti yang aman ya. Yang ini ya, ya kan? Hai. Yang lainnya kok kondisinya low semua kan? Ya, Nah, nah ini udah tinggal copy aja. Ya kan? Yang kita ya, copy. Tapi kalau waspada, ini low, ya. Yang waspadanya high kan? Gitu, kan? Lalu siaga, nah, siaga ya. Nah, siaga itu ini yang high, yang amannya, nah, low. Kalau L, nah, L seperti ini yang high, yang lainnya adalah low, ya kan? Nah, seperti oke, itu coba ya. Misalnya tadi ini 10 ya, per 10 itu aman ya, warna biru harusnya nyala. Oke, ya. nah, biru nyala. Nah, misalnya kalau dikasih nilai 17 misalnya, atau 12 ya. 12 berarti yang nyala ada termasuk kategori waspada itu. Hijau, ya. Oke, ada hijau ya. Nah, terus siaga itu misalnya 22 ya. Ya, ya kan, ini terus kalau misalnya 78 misalnya, ya lihat, ya, tuh.
seperti itu kan. Ya darurat. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa nggak dibikin kayak gini aja? Misalnya kan ini aman kan? Kenapa nggak dibikin udah LED aman aja dibuat aja? Yang lainnya nggak usah ditulis. Toh yang Ya, ini aja kan bisa dinyalain. Terus misalnya yang waspada misalnya ini aja di tulis kayak gini. Yang lainnya nggak usah ditulis, ya kan? Kenapa itu harus ditulis semua coba? Kira-kira. Kenapa ditulis semua? Karena misalnya awalnya kan aman ya. Kalau seperti ini modelnya, ya, artinya cuma yang nyala aja yang ditulis LED-nya. Kalau seperti ini modelnya, misalnya dari aman, ya, misalnya dari aman naik ke waspada, ya, itu nanti yang terjadi adalah eh, LED aman dan waspada itu dua-duanya nyala, oh, ya kan? Ya kan? Karena iya, ketika terjadi perubahan status, kita nggak bikin eh, perintah untuk mematikan LED amannya, paham nggak? Ya kan? Nah, jadi iya, bayangkan kalau dia ditulisnya kayak gini aja ya, jadi ditulisnya kayak gini aja, seperti ini. Nah, aman, pada ini juga siaganya aja yang ditulis, ini juga ada aja yang ditulis. Ketika terjadi perubahan status, misalnya dari aman ke waspada, harusnya kan cuma lampu waspadanya aja yang nyala. Nah, tapi yang terjadi adalah lampu amannya masih ikut nyala, ya kan? Itu sisa dari status yang sebelumnya nggak dimatiin, gitu. Makanya ketika terjadi perubahan status, kita harus memastikan LED lainnya itu harus mati, ya kan? Makanya itu kita bikin dia ditulis semua seperti itu, ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Saya memastikan ketika terjadi perubahan status, memastikan betul-betul hanya satu LED aja yang nyala, LED yang lainnya mati, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, nah ini kan LED-nya nyalanya cuma satu kan, LED-nya nyala cuma satu. Nah, sekarang kalau misalnya LED-nya, kadang juga kita buat seperti ini ya. Eh, Kalau misalnya eh, kita ngukur tandon air misalnya kan, tangki air gitu. Kalau tangki air kan, kalau kita ngukur tangki air kan, biasanya kita nggak ada ya yang status aman, yang rendah. nggak ada. Jadi kita bikin, kalau saya ada 4 LED, kalau airnya tinggal sedikit, satu LED yang nyala. Kalau airnya agak banyak, dua LED yang nyala. Kalau agak banyak lagi, tiga LED yang nyala. Kalau full, empat LED nyala. Jadi dia kayak LED bar. Jadi, Berarti kayak indikator baterai ya. ya betul, kayak indikator baterai yang misalnya tinggal berapa bar, ya kan? Iya. Nah itu nanti bisa diatur, tinggal diubah aja kan, high low-nya di sini kan. Misalnya kalau dia eh, airnya tinggal dikit, berarti cuma satu LED aja yang nyala kan. Kalau airnya agak banyakkan dikit, berarti dua LED yang nyala. Kalau agak banyak lagi, tiga LED yang nyala. Nah, begitu seterusnya, ya. Nah, itu tinggal diatur aja high low-nya. Itu nanti tergantung project-projectnya ya. Apakah mau mengukur ketinggian air untuk banjir atau mengukur ketinggian air untuk misalnya monitoring tandon misalnya. Itu bisa dibikin seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa diringkas ya. Ini bisa kita buat ringkas ya dengan menggunakan function sebenarnya. Kan kita belum belajar tentang function. Jadi kalau kita bikin function itu bisa cukup functionnya aja yang dipanggil. Jadi Function. nanti uh, jadi cukup functionnya aja yang dipanggil. Jadi kita nggak menuliskan berulang kali si digital rate-nya. Nah, seperti ini kan kita menulis berulang kali kan digital rate. Nah, kalau pakai function itu cukup function aja yang dipanggil. Seperti itu maksud saya. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada. Oke, ini aman ya. Oke. Oke. Oke, ini kita sudah belajar if.
Oh, ya. Baik. If else sama N atau nor. Oh, Ya, N sama or. ya, and sama ya ini kemarin saya lupa tambahkan di sini ke operator. Ya. Tapi coba saya tampilkan di coba yang kita bahas kan cuma operator aritmatika ya. Sedangkan ada juga operator perbandingan. Itu kan. Bukan operator. Tapi istilahnya Oh, mirip kayak yang di Python. Tidak sama dengan. ya ada beberapa yang eh, mirip ya. Coba operator atau biar cepat pakai saja. Operator dalam pemrograman aplikasi. Kan ada yang namanya operator aritmatika, ada operator assignment ya. Ini kan aritmatika ya. Ini udah ada jumlah, pengurangan, perkalian ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada eh, operator perbandingan ya, yang kayak lebih besar, lebih kecil ya. Kemudian ada sama dengan ya kan. Ini untuk membandingkan dua nilai ya. Nah, seperti itu. Ada tidak sama dengan ya. Ini di Python juga sama kan operatornya ini. Kalau nggak salah di Python dia pakai model seperti ini operator. Ya. Kemudian nah ini yang tadi ya, operator logika ya. Operator logika ya. Jadi ada n ya. Kemudian ada not itu pakai tanda sekutu. N itu dituliskannya kayak gini. Ya. Nah ini operator assignment ya. Nah, jadi ini sama dengan ya. Kalau kita bisa define variabel kan pakai assignment kan. Misalnya integer a sama dengan apa gitu. Nah, itu disebut sebagai operator assignment. Ini juga ada plus sama dengan dua ya. Misalnya plus sama dengan ini biasanya kalau increment ya. Misalnya a plus sama dengan satu misalnya. Atau bisa juga ditulis a plus plus ya kan. Itu Oh, pun sama. decrement ya a minus sama dengan satu kita bisa tulis a minus minus gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perkalian, nah ini pembagian. Ini ya, increment dan decrement ya. Ini kalau dia menambah dan mengurangi satu nilai satu ya, bisa ditulis plus plus gitu. Atau minus minus. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini operator bitwise ini nggak terlalu dipakai sih. Ini biasanya untuk program-program yang high level ya, ini jarang sih dipakai. Kalau untuk basic itu nggak bisa di skip aja dulu. Kemudian ada ini operator ternary ini FL, else ya. Nah, ini tadi yang kita pelajari level air. Oke, oke. Sekarang kita coba. Nah, sebenarnya ini juga ada yang namanya switch. Jadi selain if else, if else ya, istilahnya struktur kendali ya. Kita juga bisa menggunakan uh, switch Which. ini kalau misalnya ada banyak kondisi dengan satu variabel ya. Nah, sebenarnya bisa juga pakai if else ya, tapi kadang juga kita bisa pakai kondisinya. Switch case ya. Kita coba ya. Ini kita lihat ya. Switch case. Oke. Nah, nanti ini akan kita pakai untuk
kontrol robot ya. Nah, di sini saya bikin sebuah switch case ya untuk membaca sebuah perintah dengan tipe data char ya. Char itu berarti karakter tunggal ya. Char itu berupa karakter tunggal. Nah, jadi nanti char itu nanti akan dikirim dari sebuah aplikasi ya, misalnya aplikasi Android. Jadi nanti kan robot beroda kita itu nanti akan dikontrol pakai eh, sebuah aplikasi Android kan. Jadi nanti ada maju, mundur misalnya, terus belok kiri, belok kanan ya. Nah itu nanti setiap penekanan tombol nanti itu dia akan mengirim sebuah karakter tunggal ya. Nah, jadi nanti setiap tombol itu nanti ada masing-masing kodenya istilahnya ya. Kodenya itu dalam bentuk char ya, jadi bentuknya karakter tunggal. Jadi nanti jadi nanti ketika kita ingin mengontrol robotnya, kita harus tahu dulu nih di aplikasi Androidnya itu setiap tombol itu kodenya apa. Misalnya kalau maju itu kodenya apa, kalau belok kiri itu kodenya apa ya. Jadi itu nanti tergantung dari aplikasi Android yang dipakai ya. Nanti kita akan pakai eh, aplikasi Android yang sudah ada di Play Store ya. Saya lupa namanya apa ya? Itu FT Bluetooth Controller Android. Bentar, kita punya tadi. Nah, nanti aplikasinya kayak gini. Oh, ada di Google Play ya. Ada gitu. Nanti bisa dicoba di download aja ya. Nah, jadi itu kayak gini. Bentar, ada nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini ada Yang tombol maju. HCN05 ini ya. Apa? Yang HCN05 ini. Betul. Cuma logo yang kayak gini. Ada yang SP32 juga ini. Pokoknya nanti dia logonya kayak gini. Gambar mobil. Ya, nanti tampilannya seperti ini sih. Ya. Saya coba. Saya tampilkan dulu. Oke. eh apa ya? Pattern code. Ya, pokoknya nanti dia setiap tombol itu akan ada kodenya ya. Android. Sebenarnya ada banyak sih aplikasi Android yang bisa dipakai ya. Tapi yang biasanya yang umum sih yang modelnya kayak gini. Bluetooth RC Car PK for Android. Itu vertikal ya. Bluetooth vertikal. Ya, pokoknya dia kayak gini modelnya. Ya. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Nanti saya akan bisa diinstal aja dulu untuk aplikasinya. Itu banyak ya demonya ya. Bluetooth vertikal.
Kan. Nah, itu kan seperti seperti ini yang akan kita buat ya. Pakai 3 baterai. Ada juga yang nanti yang sebenarnya ada juga yang versi pakai stick PS ya. Tapi yang biasa saya coba itu pakai PS3. Kalau Rando punyanya PS4 ya. Iya, Oke. Tapi kayaknya sih, kayaknya ada sih, kayaknya ada sih untuk PS4. Cuma saya memang nggak pernah di itu SDK PS4 ya, PS4 controller. PS4 tuh kayak gini kan sticknya? iya kayak gitu deh. Ada Oke, mousepadnya. oh ada mousepadnya ya. Oh iya, nah, kayak gini ya. Ini ada ini PS4 controller. Oh, kayak gini ya. Iya, Oh, oke, ini ada sih. Kalau yang saya pakai itu biasanya stick PS3. Nah, nanti bisa juga sih kalau mau coba pakai stick PS4 ini ada 4 program ya. Terus ya kan eh, mungkin sambil nunggu oke nanti nanti coba nonton. Oke, jadi saya searching aja di YouTube ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya kalau kita mau pakai stick PS ya, kita harus tahu dulu nih MAC address-nya. Ini kalau SP32, nah ini yang saya maksud ya. Dia di scan dulu MAC address-nya. Kita harus scan dulu MAC address dari si stick PS4. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu nanti lah ya. Nah, itu bisa dicoba. Tapi nanti untuk awal kita cobanya pakai aplikasi Android ini ya, yang sederhana. Kalau nanti kita eh, coba kalau memungkinkan pakai stick PS4. Oke, selalu seperti itu. Ya, jadi balik lagi tadi ya, ini aplikasinya ya. Jadi nanti setiap tombol ini itu nanti ada eh, kodenya ya untuk maju, mundur, kiri kanan, termasuk nanti ada untuk kontrol lampu ya, lampu depan, lampu belakang, oh, lengkap sekali. klakson ya. Lengkap sekali. Mm-mm. Jadi ya nanti robotnya bisa untuk maju mundur, termasuk mengontrol LED ya kalau kita pakai lampu gitu kan, sama atur kecepatannya. Nah, ini kita akan kita pelajari. Nah, ini nanti pakai ini ya, pakai speed cache biasanya. Seperti ini. Nanti kayak ini misalnya kalau dia mengirim karakter F itu maju ya. F itu maksudnya forward ya. Forward maju, mundur itu backward ya. L itu belok kiri left, R right, S stop begitu ya. Tapi nanti ini dicek lagi nanti di aplikasi Android-nya ya. Nah, biasanya itu apakah seperti ini atau mungkin beda lagi kodenya itu tergantung. Jadi, oke, seperti itu ya. Jadi misalnya ya nanti karakter-karakter itu dikirim dari aplikasi Android-nya menggunakan Bluetooth. Nah, kayak gini. Ini saya copy aja ya. Ini saya coba jalankan di eh, ini ya.
Tadi saya stop dulu. Jangan itu. Nah, misalnya ini kalau ngirim perintah F misalnya, ya. Nah, ini maju ya. Seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini ya, switch, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Nanti di dalam sini baru ditulis ini ya, case seperti ini. Kayak gitu. Ya kan? Jadi nanti tergantung ada berapa karakter ya. Jadi saya ada maju, mundur, belok kiri, belok kanan, stop. Kemudian ada default ya. Default itu artinya ini sama kayak else ya. Artinya ketika kita menerima karakter di luar dari yang ini semua yang sudah ditetapkan di atas ya, itu nanti dia akan cetak perintah ini. Perintah tidak dikenali. Seperti itu, ya. Default berarti Artinya kondisi di luar dari case-case yang ada di sebelumnya ini. Ya, ya mirip mirip kayak else. betul. Mirip kayak else. Ya. Jadi kan di sini kita buat untuk S, B, L, R, S. Ya. Kalau default itu adalah case-case yang di luar dari case-case yang sudah ada di sebelumnya yang di atas. Nah, contoh misalnya kalau saya tulis di sini perintahnya adalah A misalnya. A kan nggak ada di sini ya. Ini nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena dia nggak ada, berarti dia masuk di default. Ya. Kalau dia default, berarti di sini nanti dia akan menjalankan perintah tidak dikenali. Seperti itu, ya. Nah, jadi default itu untuk menangkap karakter yang tidak ada, yang tidak dimasukkan dalam aturan case. Gitu, ya. Kayak gitu. Jadi penulisannya switch, kemudian perintahnya apa ya? Jadi kalau balik lagi tadi di sini, ya. Jadi switch, kemudian ekspresinya ya atau perintahnya, baru di sini nilainya ya. Jadi misalnya tadi kayak case bisa berupa karakter, bisa berupa integer ya. Jadi nilainya itu nanti bisa berupa karakter, bisa juga berupa string, bisa juga ataupun mungkin angka juga bisa. Sampai kalau kita bicaranya konteksnya aplikasi Android ya, biasanya itu dia mengirim data berupa karakter ya, berupa karakter. Nah, kayak gitu. Maksudnya break itu apa? Break. Gimana? Break. Break itu untuk men-stop ya, men-stop. Jadi kalau setiap kalau sudah dibaca nilainya, dia akan nge-break, nge-break gitu. Jadi nanti dia akan keluar dari si switch-nya ini. Seperti itu. Jadi dia supaya ngebaca sekali aja. Kayak gitu. Oke. Jadi break itu nanti dia akan keluar dari si block switch-nya ini. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan belum sampai di sini? Ya ini nggak ada. Oke ya. Oke ya. Oke. Hmm. Oke, kemudian while, oke, while ini mirip untuk dengan for ya. Jadi while itu untuk eh, perulangan berdasarkan kondisi tertentu seperti itu. Kalau for kan perulangan yang ada batasnya ya. Jadi kita punya batas kayak jadi dan diiterasi berapa kali. Kalau while itu dia nggak ada batas nilainya. Ya. Jadi Kayak void loop.
Nah, kayak void loop, ya, betul. Persis kayak void loop itu benar. Nah, ini kalau di Python void loop itu pakai while kan. Di Ya while while true true. titik dua baru di situ dituliskan kode utamanya yang akan di looping terus menerus gitu selama si Ya bro. program Pythonnya di running. Kayak gitu. Nah, while true. Jadi kalau kita mau bikin variabel global, ya di luar dari while true-nya itu biasanya. Nah, kayak gitu. Di while true. Nah, ini nanti function seperti ini ya. Nanti kita akan Bang. bahas yang function. Oke. Nah, nggak salah sebelumnya atau sebelumnya itu kita sempat bahas terkait button ya, Iya. ya kan? Nah, button. Nah, kan button itu kan apa ya? Kayak saklar gitu kan untuk memutus atau menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain seperti itu kan. Nah, ini ada titik A, titik B. Nah, kalau kondisinya seperti ini tidak ditekan, artinya kan ini nggak terhubung kan? Nah, nggak terhubung. Begitu ditekan, baru nanti ini titik antara yang A dan B misalnya itu baru terhubung seperti itu ya. Nah, baru terhubung. Nah, jadi nanti eh, oke, ini kita coba balik ke sini ya. Nah, ini saya hapus saja. Sekarang kita eh, coba kembali di button ya. Kita pahami dulu konsep button itu seperti apa. Oke, void setup, void loop ya. Oke, oke, oke. Nah, ini saya hapus. Oke, nah button ini cukup banyak digunakan di rangkaian elektronika dasar ya. Nah, jadi button seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita akan menghubungkan antara satu pin dengan pin yang lain. Nanti akan kita baca kondisinya itu menggunakan digital read ya. Jadi untuk mengetahui apakah buttonnya itu ditekan atau tidak. Oke, Oke. contoh misalnya ya, eh, antara titik yang ini dengan titik yang ini itu terhubung ya. Nah, terhubung. Itu antara titik yang. Nah, yang tidak terhubung itu yang ini dan yang ini ya. Atau ini dengan yang ini. Artinya ketika dalam kondisi tidak ditekan, titik yang atas ini dengan yang bawah ini terputus ya, tidak terhubung. Begitu ditekan, baru nanti kedua titik ini terhubung. Seperti itu. Nah, sekarang coba, misalnya satu titik ini saya hubungkan ke ground, ya, ke ground. Titik yang satu ini saya hubungkan di salah satu pin, misalnya di pin ini deh, pin 16. Gitu. Sekarang saya bikin sebuah variabel count integer button pin ya. Nomor pinnya tadi ini 16 ya. 16 ya. 16. Seperti ini. Jangan lupa di sini saya bikin eh, pin mode ya. Pin mode button pin button pin lalu di sini input ya. Input. Nah, di sini saya inisialisasi dulu komunikasi serialnya. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan bikin sebuah variabel ya. Berarti ini variabel lokal ya. Nah, eh, button state ya. Sama dengan, nah di sini saya bikin digital read button pin. Ya. Jadi saya mau membaca nilai digital dari si variabel button pin ya. Dari variabel button.
Nah, berarti di sini saya bikin serial dot print len ya, print len button state ya, dan delay, kasih delaynya misalnya 100 lah. Ya, oke, oke. Nah, saya coba jalankan ya. Satu, Ya kan? nol. Ya. Nah, tapi ini dia nggak balik lagi sih. Nah, ini disebutnya kondisi floating sebenarnya. Oh, yang tadi berarti harus dipencet juga biar dia Ya, ngerespon. benar. Nah, kenapa ketika ditekan dia nol? Ya, karena coba lihat ya, kalau saya tekan ini sebenarnya yang terjadi adalah antara pin 16 dan GND itu langsung ketemu kan, Ya. langsung ketemu ya kan. Nah, GND itu adalah titik nol volt ya. Jadi GND itu adalah titik nol volt. Jadi ketika ground terhubung ke pin 16, maka pin 16 ini akan terbaca nol ya, karena dia terhubung ke titik nol volt ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau ditekan, dipencet seperti ini, dia akan nol ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ditekan, dia akan satu. Seperti ini. Nah, dia akan nilainya satu. Nah, kayak gini. Oh, pas dilepas ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini kita harus bikin kayak gini, input Input pull up ya. up. Nah, pull up. Jadi input pull up itu kalau dia ditekan dia nol, kalau dilepas itu satu. Nah, ya kan? Tekan nol, dilepas satu. Nah, ditekan nol, nah, dilepas satu ya kan? Nah, ini kita bisa combine dengan LED ya. Misalnya saya bikin count integer LED pin ya sama dengan 2. Nah, berarti saya bikin di sini pin mode LED pin ya, LED pin output kan. Ya. Oke. Sekarang saya mau bikin bagaimana ya ketika ditekan LED-nya nyala, kalau dilepas LED-nya mati. Ya kan? Ini saya bikin deh satu. Ini terakhir ya. Oke. Nah, ini saya bikin di sini aja. Ini saya sambung kaki anu lain ke pin 2 ya. Ini saya nggak pakai resistor dulu. Nah, ini untuk uji coba aja. Oh, berarti langsung ya. Langsung dari ground. Iya, ini katoda kontrol. Oke. Oh, saya kirain ada yang disambungin sama buttonnya. Ternyata enggak. Si LED-nya maksudnya. Iya. Enggak. Itu kecuali kalau kita bikin rangkaian listrik biasa. Ya, itu bisa bikin eh, buttonnya nyambung ke LED-nya. Nah, tapi ini ceritanya kita mengontrol si LED-nya itu lewat microcontroller. Jadi buttonnya itu ngirim ke microcontroller dulu. Pada dari microcontroller kirim ke LED. Tapi kalau sebenarnya tanpa eh, microcontroller itu sebenarnya bisa aja gitu. Kalau kita bikin rangkaian listrik yang sederhana. Nah, seperti itu. Ya kan? Kita ini Iya. kita mau mengontrol LED-nya lewat microcontroller. Jadi si button itu harus dibaca di microcontroller dulu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini kan. Nah, saya bisa bikin kayak gini nih. Eh while ya, while button button state ya sama dengan true ya. Atau bisa juga saya cukup begini aja. Nah, selama eh, button state-nya itu bernilai bukan Iya, true sih. true. Well, true ya. Ya,
Ya, kalau dia bernilai true atau bernilai satu, ya, berarti digital Digital write, right, LED eh, LED pin-nya apa? high. Kalau satu itu kan artinya tidak ditekan kan? Ya. Nah, berarti kalau tidak ditekan dia mati, ya kan? Nah, seperti ini. Oh, no. Nah, terus Ya, terus di luar dari wire-nya, saya bikin kayak gini. digital write berarti high. High. Ya, LED pin, high, ya, nah, seperti ini. Coba ya, apakah bisa? Bisa jangan. Ini kondisi belum ditekan. Apa ya? Salah. Nggak nyala. LED pin output while button state. Saya coba bikin kayak gini. Uh, kayak gini. Coba. Ini saya betul dulu. Tapi harusnya hmm, Nggak pakai digital read. Itu digital read. ini pakai button state kan. Eh, saya coba pakai gini. Jika dia low, di sini low. Ya, kayak gini. Pin input to out digital read button state. Nah, ini udah itu. Di awal ini saya tekan sambil ditahan. Kalau saya lepas, kalau saya dilepas mati. Maksudnya ini kalau dilepas mati. Kalau dilepas mati. While button state low, tapi juga coba. Dikit sekali 10. Ya, coba. Atau mungkin harusnya eh, ini kayak gini. Oh, digital read taruh dalam while. Betul. Nah, tadi kan kita buat variabelnya ya. Ini juga bisa kayak gini. Hmm, Oh kayak gini iya. ya. Oh, bisa. Nah, seperti itu. Karena kalau kita bikin variabel di sini, itu dia akan mendefinisikan ulang. Ini kalau Oh, saya tekan, mati kayak ini. Kan seperti itu. Ditekan sambil tahan nyala, kalau dilepas mati. Ya kan? ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sejauh ini enggak.
Aman ya. Oke. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita coba bikin eksperimen menggunakan sus button ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup ya untuk pertemuan malam ini. Oke, terima kasih Nando untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam, saya izin Selamat malam. untuk mengakhiri Zoom.